Guys, mungkin kamu udah coba jualan Tokopedia dan bingung cara penggunaan ads Tokopedia nih. Tenang, video ini saya akan ajarin kamu dari awal penggunaannya sampai akhir. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya. Dan juga saya mau minta bantu kamu untuk check out ke brand ini ya. Bagi kalian yang butuh perlengkapan rumah dan ATK, bisa langsung klik link. Atau kalian bisa search di marketplace dengan tekan United Kids. Oke, jadi kita masuk ke Tokopedia menggunakan laptop ya, untuk lebih simple penggunaannya. Jadi kita masuk ke langsung bagian seller ini. Nah, pas kalian masuk tampilan begini. Kalian mau tahu tuh kita video ini akan jelasinnya di bagian top ads aja ya. Jadi kalau untuk di Tokopedia, top ads ada 3 macam. Saya kasih lihat, kalian bisa ke fitur sini, iklan dan promosi, kalian klik. Ke bagian semua promosi, kalian masuk ke top ads. Untuk top ads ada 3 macam, yaitu adalah iklan produk, iklan toko, dan display network. Jadi dia tuh hampir sama kayak yang Shopee. Cuma bedanya kalau di Shopee, dia akan ada perbedaan adalah di bagian iklan produk serupa. Kalau iklan toko juga punya sama. Sama kalau Tokopedia, dia ada satu yang berbeda, yaitu adalah display network. Oke, kita masuk ke iklan produk dulu ya. Sekarang kita buat iklan baru langsung. Nah, sekarang kita lihat dulu mau produk apa yang kita buat ya. Kita coba catur magnet. Ini kalian pertama harus buat dulu grup iklan. Kalau saya pribadi, saya sarankan sih satu persatu produknya yang mau kalian iklankan. Jangan langsung sekaligus banyak. Karena nanti pas kalian mau kontrol pun lebih gampang lah ya. Catur magnet 33 cm ya. Ini oke, sama. Nah, di sini biaya iklan dan kata kunci. Jadi kalian tergantung cara kerja kalian dulu. Untuk saya pribadi, saya sebagian besar menggunakan atur otomatis. Kenapa? Karena saya sendiri fokusnya di bisnis offline. Dia itu adalah distributor ATK dan juga grosiran hardware. Saya tuh kadang nggak sempat untuk pergi menggunakan atur manual sendiri satu persatu untuk cek keyword dan menggunakan cost per kliknya ataupun setting sendiri secara manual. Jadi saya kebanyakan waktunya tuh fokus di bagian bisnis offline, sehingga saya menggunakan atur otomatis. Jadi Tokopedia bantu saya setting. Tapi saya sarankan kalau kalian fokusnya di bagian online, kalian bisa langsung atur manual sendiri ya. Ini biaya iklan dasar. Jadi ada 2 macam. Kalau sekarang kalian mau coba nih dan budget kalian tuh masih minim, kalian menggunakan minimum bid aja. Nah, tapi sini kan ada tulisan rekomendasi nih. Kalian kalau bisa mau menang bersaing di kompetisi iklan ini, kalian tuh harus ikutin rekomendasi mereka. Jadi kemungkinan kamu muncul di explore page saat customer buka HP mereka atau komputer mereka, itu akan muncul di depan. Oke, sekarang saya anggapkan kamu budgetnya minim ya. Kalian gunakan minimum bid aja, dan kata kunci dipilih nih. Kalian tinggal klik tambah kata kunci. Sekarang kita perlu sesuaikan dulu dengan produk kita. Tadi kita jualnya apa? Catur magnet 33 cm ya. Oke, jadi kita tambah kata kunci yang sama. Ini kan kita jualnya catur nih, udah pasti ini masuk catur, dan kita catur magnet. Nah, ini bagus, cocok juga. Kalian harus lihat di bagian pencarian kalian ya. Jadi tuh kalau untuk yang bagusnya tuh cari yang pencariannya di atas 200 atau 300 ya. Dan kalian harus perhatikan di bagian sini kompetisinya. Jadi untuk produk ini kompetisinya lumayan tinggi. Jadi sehingga orang tuh menggunakan biaya per klik atau enggak minimum bidnya tuh lebih tinggi, 500. Seperti yang saya bilang juga, kalian terserah jika budgetnya minim bisa menggunakan 400. Kalau kalian mau menang lagi, mungkin muncul di explore page pertama, kalian bisa menggunakan harga rekomendasi, yaitu 500. Sesuai di sini ya, biaya per kliknya. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Catur magnet 33 cm. Kita cek dulu, ada gak ya? Oke. Saat ini catur magnet besar mungkin yang paling mendekati, tapi pencariannya kan masih rendah nih, rendah banget. Jadi enggak dulu. Sekarang ada 2 ini udah cukup, kita tambahkan. Nah, untuk catur, kita bagusnya tuh menggunakan spesifik aja. Jadi ada 2 macam jenis pencarian, yaitu catur luas dan spesifik. Untuk saya sarankan sih bagusnya menggunakan spesifik. Jadi itu orang saat mencari catur, kemungkinan akan mencari produk kalian, macam catur magnet ini.
Jadi kalau misalnya catur magnet nih, kalian kliknya tuh di bagian tipe luas. Jadi itu kemungkinan orang saat klik catur, orang kan belum tentu mau cari catur magnet nih. Mereka mungkin pakai catur kayu atau catur yang biasa plastik. Jadi kalau kamu klik luas, kemungkinan orang yang mau cari catur kayu, mereka klik iklan kamu, saldo kamu akan terkuras sesuai dengan biaya per klik ya. Jadi sesuai yang tadi saya bilang, jadi ini seharusnya catur gak cocok. Kita hapus saja. Jadi cuma satu dong. Lalu anggaran harian. Ini ada 2, saya pribadi sih menggunakannya tidak dibatasi. Kalian bisa juga setting per hari berapa. Ini tergantung gaya strategi kalian ya. Kalian mau setting budgetnya berapa. Oke, sekarang iklan produk, kalian udah tahu nih bagaimana menggunakannya. Saya akan kasih tahu kalian sekarang adalah di mana muncul tampilan iklan produk. Contoh nih kayak tadi, catur magnet. Oke, kalian ada nampak gak di bagian sini produk-produknya ada tulisan ads AD ya di bagian kecil ini. Ini adalah iklan produk. Jadi kalau kalian menggunakan iklan produk, saat kalian misalnya sekarang keywordnya catur magnet nih. Jadi itu kalau saya udah buat dan bidnya saya agak tinggi, kemungkinan besar saat calon pembeli menggunakan klik SEO-nya catur magnet, produk saya akan muncul di bagian atas ini. Oke, kalau yang di bagian sini, ini merupakan iklan toko. Nah, ini akan saya masuk langsung. Iklan toko ya ini. Kita kembali lagi ke bagian iklannya. Nah, kalau iklan toko, bagusnya tuh lebih ke spesifik niche produk. Dan bagusnya tuh kalian ada mempunyai beberapa produk per kategori. Contoh nih, sekarang saya mau bilangnya, saya mau jual barang olahraga nih. Nama iklan toko. Ini kalian bisa buat sendiri, terserah namanya. Untuk kalian bisa sendiri kontrol lebih gampang. Isi konten iklan, produk tuh minimum harus ada 2. Sekarang saya anggapan mau masukin ke alat sit up sama pilates ini ya. Nah, kalian bisa lihat. Minimum 2 produk per kategori. Lalu sama isi pesan promosi. Nah, ini baik lagi kayak tadi. Kalian bisa lihat, kalau orang ini dia menggunakan penawaran terbatas produk ori asli Indonesia. Kalau ini sih masih agak kurang menarik ya, jadi orang kemungkinan tuh nggak klik. Nah, kalau untuk isi pesan promosi, itu tergantung cara kalian menggunakannya. Ini lebih ke macam direct email marketing ya, ataupun direct marketing. Kalian bisa sendiri isi aja pesan promosi yang unik, ataupun bisa membuat orang tuh tertarik langsung. Mungkin lagi ada diskon nih. Lagi ada diskon besar nih, 50% di toko kami. Gitu. Ini ada beberapa rekomendasi template juga, tergantung kalian mau gunain atau enggak. Nah, lalu di bagian iklan toko ini ada juga tambah kata kunci. Tadi kan saya uploadnya adalah beberapa barang adalah alat sit up sama pilates magic ring circle ya. Jadi saya klik alat sit up. Nah, untuk yang di bagian sini tambah kunci sendiri, kita nggak bisa nampak ada berapa pencarian. Jadi itu bagusnya hanya kita menggunakan rekomendasi kata kunci aja ya. Nah, kalau untuk rekomendasi kata kunci, sebenarnya sih terlalu luas banget. Kita bisa menggunakan, ada beberapa barang ini. Contoh nih kayak saya tadi punya, ada beberapa sit up bar. Tadi ada sit up bar, sama tadi pilates ring. Jumlah pencariannya tuh mungkin masih dikit. Oke. Tapi misalnya nih sekarang, saya kan ada jual banyak produk fitness nih, bagusnya kita menggunakan alat fitness di rumah. Jadi tuh orang mungkin cek pas tekan alat fitness, orang kan kadang nggak tahu nih mau beli produknya spesifik apa aja. Mungkin mereka cek alat fitness. Nah, kita menggunakan keyword ini, kita bisa gunakan, jadi bisa pancing orang tuh langsung klik ke toko kita, alat fitnessnya. Kemungkinan mereka akan beli beberapa produk fitness di toko saya. Kalian bisa lihat juga ada rekomendasi kata pencariannya, biayanya juga. Ini bagi per 1000 ya, jadi bukan 138.000 per klik, tapi 138.000 dibagi 1000 kali.
Itu adalah biaya praktiknya. Kalian terserah mau gunain yang mereka rekomendasi atau yang minimum. Nah, di sini juga terserah mau setting minimum atau harga rekomendasinya. Ini ada jadwal tampil ya, kalian bisa atur jadwal sendiri kapan mau ditampilkan atau kalian mau selalu tampil. Sama yang kayak tadi, anggaran harian bisa tidak dibatasi ataupun dibatasi. Kalau kalian udah fix, kalian bisa menggunakan iklankan. Udah siap. Oke, kita langsung masuk ke terakhir, yaitu adalah display network. Ini saya kasih kalian contoh display network ya. Saya coba cek dulu. Untuk Pro ini belum ada display network. Ini salah satu display network nih. Kalian bisa lihat di bagian kiri. Jadi ada munculan tampilan yang macam lagi menggunakan brosur gitu. Itu adalah display network. Nah, ini toko ini mereka menggunakan display network juga. Jadi tadi saya search-nya adalah kategori fashion. Jadi kemungkinan mereka menggunakan display network untuk muncul di bagian depan ini. Duh. Oke, jadi kalian lebih udah tahu lah ya, display network biasa munculnya di bagian mana. Macam ini toko ini, di bawah ada munculan brosur ini juga. Ini merupakan display network ya. Oke, kita masuk ke bagian display network penggunaannya. Kalian klik ini. Nah, tadi saya udah coba testing buat dulu. Ini saya hapus dulu ya. Kita bisa klik tambah iklan banner. Nah, untuk iklan display network ini, kalian bisa menggunakannya tuh di produk-produk bestseller kalian ya. Misalnya sekarang saya mau coba buat timnya adalah di bagian fashion bando saya. Saya bisa buat. Nah, untuk bando kan lebih ke fashion wanita ya. Ini ada banyak kategorinya. Kalian cari aja yang cocok dengan produk yang mau kalian iklankan. Saya coba cek fashion wanita. Oke. Nah, untuk kalian mau buat brosur ini, dia tuh ada standar sendiri. Kalian bagusnya menggunakan ini. Ada tulisan pakai template, kalian klik. Nah, ada muncul tag ini, masuk ke Google Drive Tokopedia. Kalian search ke bagian bawah. Nah, di bagian sini template-nya. Terserah kalian bisa menggunakan warna hijau, merah, kuning, biru, banyak nih. Terserah kalian aja. Saya coba gunakan yang ini ya. Nah, di sini kalian kan masih belum bisa gunain. Yang perlu kalian lakukan yaitu adalah klik file, make a copy, sama entire presentation. Ini tekan OK aja. Karena di sini yang tadi awal, ini kalian nggak bisa diedit, kalian nggak bisa gunain. Jadi kalian perlu tadi yang menggunakan make a copy sama entire presentation untuk masukin Google Drive. Nah, di sini kalian udah bisa edit. Saya kasih contoh ya. Kita ke template ini. Nah, kalian ke bagian masuk ke logo, kalian bisa replace image, upload from computer. Jadi kalian udah sediain sendiri dulu ya. Tadi saya udah coba gunain nih. Jadi misalnya kalian sekarang ada mau masukin logo kalian kan masih ada putih-putihnya gini. Kalian klik ke bagian website, klik remove background. Kalian kliknya ini www.remove.bg. Kalian bisa upload foto kalian di remove aja backgroundnya. Nanti akan muncul kayak gini. Ini saya delete dulu. Ini saya udah coba ya tadi. Ini adalah yang habis saya udah remove background saya. Ini kalian lihat. Sini masukkan foto produk sama juga replace image juga. Produk apa yang tadi saya mau iklankan? Fashion bando kan? Ini. Nah, untuk di sini kata-katanya terserah kalian mau buat. Dan maksimum perlu 4 kata ya, ada standarnya. Misalnya produk kalian tuh sekarang ada diskonnya, kalian buat aja diskon, lagi ada produknya diskon. Atau kalian mungkin ada kata-kata spesial yang kalian mau buat sendiri untuk bisa menarik perhatian customer, kalian bisa setting juga. Setelah udah siap, kalian fix nih mau gunain iklan yang bagian sini, current slide-nya, kalian ke bagian file, kalian download. Nah, ada tulisan JPG current slide. Kalian klik.
udah langsung otomatis terdownload. Oke, jadi udah siap ya display networknya untuk kopiannya. Nah, sekarang kalian upload gambar yang tadi kalian udah downloadnya. Ini contohnya. Untuk biaya iklan, seperti yang tadi saya sarankan lagi, kalau kalian lagi minim, menggunakan aja 12.000. Tapi kalau kalian punya budget yang lebih besar, bisa setting aja 20.000 atau di atasnya. Nah, untuk anggaran harian seperti tadi punya, terserah kalian mau tidak dibatasi atau batasi. Lalu halaman tujuan, karena kalau tadi saya kan menggunakannya adalah per produk ya. Jadi saya masukin halaman tujuan yaitu adalah produk. Pilih produk. Klik bundle yang tadi punya saya. Nah, setelah udah siap, kalian langsung bisa klik iklankan. Di sini ada beberapa standarnya, kalian bisa coba contohin juga ya, dikasih tahu juga. Nah, ini sekarang statusnya lagi diproses, jadi perlu diverifikasi tim Tokopedia dulu ya. Jadi kurang lebih gini deh kalau yang ada iklan di Tokopedia atau ads-nya. Ada 3 macam, masing-masing kalian udah tahu kegunaannya apa aja, tampilan di mana aja, sama bagaimana menggunakannya ya. Lalu di sini ada saran to ads. Ini adalah saran dari rekomendasi Tokopedia sendiri. Ini kalian bisa gunain juga. Jadi dengan membuat iklan, dia kasih tahu mungkin pencarian per bulannya ada peningkatan berapa gitu. Sama kata kunci yang direkomendasi. Untuk saya saat ini kata kunci yang direkomendasi nggak ada ya, karena produk-produk yang saya lakuin itu udah bagus. Oke, jadi kamu udah tahu nih bagaimana menggunakan ads Tokopedia. Jika kamu suka, kamu bisa share dan komen video ini ya. Terima kasih.